Meskipun siang hari ini kita lanjutkan perkuliahan minggu yang lalu untuk mata kuliah pengembangan masyarakat. Topik kita pada pertemuan kedua kali ini adalah isu-isu dalam pengembangan masyarakat. Apa itu isu? Saya kira pengertian yang harus dipahami. Isu dalam pengertian positif atau yang negatif. Kalau dalam masyarakat mungkin adik-adik memahami isu itu sebagai sesuatu yang negatif. Isu dalam pengertian pengembangan masyarakat ini adalah kondisi atau hal-hal yang masih up to date atau masih aktual. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu aktual, dalam bahasa Perancisnya aktual. Jadi pokok-pokok yang masih dijalankan di dalam proses pengembangan masyarakat itu masih dianggap hangat atau masih banyak dilakukan melalui kegiatan pengembangan masyarakat. Isu-isu yang paling utama di dalam pengembangan masyarakat ini selalu berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat kita. Apa saja permasalahan yang sedang atau masih banyak dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka membutuhkan pendampingan, membutuhkan fasilitasi, membutuhkan bantuan dari pihak lain atau pihak ketiga sehingga masyarakat itu bisa keluar dari masalah yang dihadapinya. Oke, kita mulai dari isu yang pertama, itu adalah isu mengenai kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Masyarakat miskin. Orang miskin itu pasti selalu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Kebutuhan, karena di sini menyangkut kebutuhan itu biasanya secara teoritis menurut beberapa teori para ahli mengatakan bahwa kebutuhan itu selalu berkaitan dengan kebutuhan fisik atau fisiologis, yang berarti setiap individu manusia anggota masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan akan pangan yang pertama, yang kedua kebutuhan sandang atau pakaian, yang ketiga kebutuhan akan papan, itu kebutuhan fisik. Nah, sehingga masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan fisik itu termasuk dalam kategori masyarakat yang miskin. Di sanalah peran dari kegiatan pengembangan masyarakat, sehingga mengapa kemiskinan dianggap isu atau masih merupakan isu dalam pengembangan masyarakat. Para petugas, para fasilitator, para CD worker harus bersama-sama masyarakat bisa mampu mengangkat mereka keluar dari kemiskinan tadi. Bagaimana caranya? Mereka bisa membantu memfasilitasi masyarakat miskin tadi untuk bisa memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan tadi. Karena untuk meningkatkan kesejahteraan mereka harus diawali dari peningkatan kapasitasnya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tadi, termasuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Tapi bukan hanya pemenuhan pangan, sandang, dan papan, karena manusia hidup harus dilengkapi dengan kebutuhan yang lain. Tidak mungkin ada orang yang sudah mampu memenuhi pangan, sandang, dan papan tetapi tidak sehat. Sehingga ada kebutuhan berikutnya yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan akan kesehatan. Selain itu juga masyarakat masih butuh apa lagi? Butuh pendidikan. Karena pendidikan ini merupakan kebutuhan dasar yang sekarang juga harus dipenuhi, sehingga pemerintah melalui berbagai upaya meningkatkan pendidikan masyarakat dengan adanya program wajib belajar. Wajib belajar 9 tahun, sekarang sudah ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Untuk memenuhi semua kebutuhan tadi, masyarakat harus mampu menolong dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Para fasilitator, para CD worker itu akan membantu masyarakat miskin, kelompok masyarakat miskin, memfasilitasi bagaimana bisa meningkatkan kapasitasnya sehingga kemudian mampu menolong dirinya sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan tadi.
Saya kira itu topik atau isu yang pertama. Isu yang kedua di dalam kegiatan pengembangan masyarakat ini adalah isu masalah stunting. Sekarang ini masih mungkin pernah dengar istilah stunting ya, Adik. Stunting itu masalah kita sebutnya masalah kuntet ya. Kalau anak-anak itu pertumbuhannya terhambat, yang seharusnya misalnya umur 6 tahun masuk SD tapi ketinggiannya itu masih 50 cm misalnya, harusnya rata-rata sekitar 80 sampai 100 cm misalnya, tapi anak itu perkembangannya sangat terlambat secara fisik. Itu disebabkan karena tidak terpenuhinya asupan gizi selama masa balita. Ini menjadi isu yang juga masih hangat menjadi program dari pemerintah pusat sampai di daerah. Bagaimana masalah stunting atau anak-anak yang pertumbuhannya terhambat ini bisa diatasi dengan segera, sehingga anak-anak yang menghadapi masalah ini beserta keluarganya tentunya, karena masalah stunting ini tidak lepas dari ketidakmampuan orang tua di dalam memenuhi asupan gizi bagi anak-anaknya, terutama anak balita, sehingga pertumbuhannya terhambat gitu. Kemudian yang berikutnya, isu yang ketiga bisa kita sebut masalah otonomi daerah, pembangunan di era otonomi daerah. Kita memiliki 34 provinsi. Tiap provinsi bisa jadi terdiri dari beberapa suku bangsa. Setiap kelompok masyarakat atau komunitas memiliki karakter yang tidak sama, sehingga di dalam membangun masyarakat kita harus mengenali karakter masyarakat itu lebih rinci. Masing-masing berbeda untuk melakukan pendekatan dalam upaya melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunannya. Untuk itu, melalui perkuliahan ini kita perkenalkan bagaimana otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sudah mendapatkan kewenangan atau semacam otonomi, artinya pemerintah daerah berhak mengatur wilayah sendiri untuk membangun masyarakatnya sendiri. Nah, pendekatan budaya daerah di dalam pendekatan pembangunan masyarakat itu sangat penting, sehingga nantinya diharapkan pembangunan di semua daerah di seluruh provinsi di Indonesia sampai ke tingkat desa itu bisa berjalan lebih baik lagi. Segera demikian sebagai pengantar, nanti adik-adik bisa kami lengkapi, kami persiapkan melalui media audiovisual yang sudah ada untuk bisa dipahami lebih lanjut. Segera demikian untuk pengantar pertemuan kedua kita. Silakan untuk memperhatikan dan mempelajari dengan pendalaman dari pustaka-pustaka yang sudah saya berikan dalam pertemuan pertama yang lalu, untuk bisa memahami lebih lengkap dari pokok-pokok bahasan pada siang hari ini. Segera demikian, silakan untuk dilanjutkan dengan mempelajari melalui media audiovisual yang sudah saya persiapkan. Oke, adik-adik, kita lanjutkan dengan pendalaman lebih lanjut materi kita pertemuan kedua ini. Dari sejarah perkembangannya, program pengembangan masyarakat ini bisa kita lihat dari konteks historis, di mana dari sisi akademis pengembangan masyarakat ini diawali dari Amerika, terutama yang bersumber dari disiplin pendidikan, terutama perluasan pendidikan di tingkat pedesaan. Ini diawali dari Perang Dunia Kedua di Amerika, ini terlibat kegiatan masyarakat yang ditujukan untuk upaya perang. Sementara dari Blackwell menjelaskan bahwa gerakan pengembangan masyarakat ini diarahkan secara rasional pada masa itu menjadi manifestasi dengan dua cara. Yang pertama, upaya untuk membentuk mesin mobilisasi, koordinasi, dan perencanaan masyarakat secara komprehensif.
Yang kedua, ini yang lebih terbatas untuk menerapkan falsafah prinsip dalam pengembangan masyarakat ke dalam pencapaian tujuan dengan pengembangan masyarakat, misalnya peningkatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan sejenisnya. Menurut Brookenshaw dan Hodge dalam ADI tahun 2001, bahwa munculnya pengembangan masyarakat atau community development ini terkait dengan disiplin ilmu pendidikan, di mana pada tahun 1925 melalui kantor pemerintah kolonial mengeluarkan suatu memorandum yang tujuannya mengembangkan komunitas secara utuh dan memaparkan cara untuk meningkatkan kehidupan komunitas di daerah koloni mereka yang pada akhirnya dikenal dengan nama pengembangan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1948 istilah community development ini secara resmi digunakan di Inggris. Pada tahun 1944, Inggris mempublikasikan memorandum untuk menggantikan proposal pendidikan massal. Program tersebut memiliki tujuan jangka panjang. Yang pertama, peningkatan kondisi kehidupan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, pengembangan institusi politik dan kekuasaan politik pada daerah koloni, sampai tiba masanya mereka dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif. Ini kita pahami karena Inggris merupakan negara yang memiliki koloni atau yang setelah merdeka disebut sebagai negara Commonwealth. Lanjut kita pahami lebih jauh terkait dengan pengembangan masyarakat. Itu pengertiannya seperti apa? Pada pengenalan awal bahwa community development ini merupakan gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dengan partisipasi aktif dan atas prakarsa komunitas. Community itu tidak bisa kita lepaskan adanya kualitas hubungan sosial yang ada di dalam anggotanya. Yang kedua, development ini dimaknai sebagai perubahan ke arah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual. Seperti yang dikatakan oleh Poston pada tahun 1962 bahwa community development dipahami sebagai satu proses membangun relasi atau hubungan sosial baik secara horizontal maupun vertikal. Conyers tahun 1966 menyatakan community development sebagai proses, yakni semua usaha yang sifatnya swadaya masyarakat yang digabungkan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya, Van Bees dan Coley tahun 1972 menyatakan community development diartikan sebagai membangun untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Selanjutnya, Sanders 1958 menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat dapat dipandang sebagai suatu proses, metode, program, atau gerakan. Sebagai suatu proses, Sanders menyatakan bahwa bergerak dalam tahapan-tahapan dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahap berikutnya, yakni mencakup kemajuan dan perubahan dalam arti kriteria yang terspesifikasi. Yang kedua, Sanders menyatakan sebagai suatu metode merupakan satu cara pencapaian tujuan dengan cara sedemikian rupa sehingga beberapa tujuan dapat dicapai. Yang ketiga, sebagai suatu program bahwa pengembangan masyarakat dinyatakan sebagai suatu gugus prosedur dan isinya dinyatakan sebagai suatu daftar kemajuan. Yang keempat, sebagai suatu gerakan yaitu merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat sehingga dapat menjadi alasan yang membuat orang untuk mengabdi. Dalam pelaksanaannya, community development dibedakan menjadi dua tahap. Yang pertama, pembangunan diarahkan pada kelompok itu sendiri. Yang kedua, kelompok tersebut diharapkan dapat mempengaruhi di tingkat yang lebih luas.
Lebih jauh, Lee Carey 976 menyatakan beberapa elemen yang muncul dari beragam pengertian community development. Yang pertama, komunitas dipandang sebagai unit aksi. Yang kedua, inisiatif dan kepemimpinan dalam komunitas sebagai sumber daya. Yang ketiga, menggunakan sumber daya internal dan eksternal. Yang keempat, partisipasi semua warga komunitas. Yang kelima, pendekatan komprehensif yang diorganisir dengan melibatkan seluruh warga komunitas. Yang keenam, demokratis, rasional, dan tugas yang menyeluruh. Selanjutnya, Bradshaw dan Blakely 1979 menegaskan bahwa community development berusaha menciptakan potensi-potensi solidaritas, kohesi, dan kepemimpinan dengan cara merangsang proses-proses kelompok lokal. Kita lanjutkan dengan program pengembangan masyarakat dan penyuluhan. Ini kita mencoba mengkaitkan bagaimana pengalaman di beberapa negara di dalam membangun masyarakatnya melalui pengembangan masyarakat maupun kegiatan penyuluhan. Pengembangan masyarakat di India ini terutama diartikan sebagai pengembangan pertanian, peternakan, penyediaan air minum, dan irigasi pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa dengan jalan raya, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, stimulasi industri kecil, land reform, koperasi, dan kredit desa, serta yang lain-lain. Di India, penyuluh multiguna di tingkat desa ini merangsang aktivitas desa dengan mengkoordinasikan kerja teknisi spesialisasi di tingkat lokal. Selanjutnya, pengembangan masyarakat di Jamaika. Norman Manley menyatakan bahwa dasar kesejahteraan pedesaan adalah pengembangan masyarakat oleh rakyat itu sendiri di bawah bimbingan para pemimpin. Di sini terlihat bahwa peran pemimpin di dalam pengembangan masyarakat itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan mencoba meninjau atau melihat bagaimana penerapan isu-isu pengembangan masyarakat itu. Karena isu yang muncul yang kemarin sudah kita antarkan bahwa ada beberapa isu yang utama di dalam pengembangan masyarakat itu. Dimulai yang pertama masalah keberlangsungan atau keberlanjutan faktor sosial, faktor kelembagaan, faktor keuangan, faktor ekonomi maupun faktor lingkungan. Isu yang kedua masalah kemiskinan, di mana kemiskinan sebagai isu utama melalui proses pemberdayaan masyarakat diharapkan isu kemiskinan itu dapat dikurangi atau dapat dihilangkan. Meskipun di negara maju pun isu kemiskinan masih juga belum bisa hilang 100%. Beberapa tema kemiskinan yang terkait dengan isu ini menyangkut ukuran kemiskinan, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, ada juga beberapa program yang terkait dengan upaya pemerintah mengatasi kemiskinan. Kalau dulu ada Impres Desa Tertinggal, kemudian ada Jaring Pengaman Sosial, dan seterusnya. Saat ini isu-isu pengentasan kemiskinan termasuk misalnya program PKH, program Keluarga Harapan misalnya, itu sampai saat ini masih berjalan. Isu yang berikutnya ketimpangan hubungan sosial, mulai dari kelompok dan kelas sosial, hubungan kekuasaan, hubungan gender, hubungan etnik, tokoh-tokoh penting maupun konflik-konflik kepentingan di dalam masyarakat kita. Isu yang keempat bisa berupa pembangunan atau pengembangan SDM. Karena SDM kita ini masih dinilai kualitasnya masih rendah, namun berbagai permasalahan yang kita temukan di masyarakat bahwa masih terdapat pelanggaran HAM misalnya, kebebasan politik dan demokrasi, kemudian masalah demilitarisasi. Ini bisa menjadi isu yang bisa kita diskusikan.
Yang berikutnya, isu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari awal kita sudah singgung bahwa partisipasi masyarakat diharapkan dari awal proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, dan menikmati hasil itu bisa kita kaji. Bahwa pembangunan masyarakat berpusat pada manusia, sehingga jangan diartikan bahwa partisipasi itu untuk mobilisasi massa, tapi kita harus melihat bahwa partisipasi ini merupakan kesadaran masyarakat untuk mau terlibat secara partisipatif tanpa ada paksaan dari pihak luar. Yang keenam, adanya pengembangan kelembagaan. Ini juga menjadi isu yang cukup menarik karena kelembagaan di tingkat lokal, regional maupun nasional ini masih menghadapi kendala dalam hal manajemen, termasuk kapasitas dan kemampuan lembaga, efektivitas lembaga itu sendiri maupun organisasi formal maupun informal yang berkembang di masyarakat. Yang ketujuh, penyesuaian struktural terkait dengan pasar, swastanisasi, perdagangan antar negara, serta sektor kegiatan formal maupun informal maupun intervensi yang ditentukan oleh permintaan dari pihak lain. Isu yang terakhir yang bisa kita angkat dalam pengembangan masyarakat ini terutama terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Kenapa? Karena dalam upaya membangun masyarakat kita membangun sumber daya di mana dalam prosesnya melahirkan terjadinya degradasi sumber daya yang melahirkan juga tingkat bahaya, sehingga kita perlu upaya konservasi. Dari proses pembangunan itu akan melahirkan dampak bagi lingkungan, di mana bisa menghasilkan limbah, B3 misalnya, sehingga perlu ada proses AMDAL, analisis dampak lingkungan, mengenai dampak lingkungan sebelum suatu kegiatan atau usaha yang melahirkan limbah itu berjalan. Selanjutnya, manajemen sumber daya alam maupun struktur ruang dan kawasan pemukiman yang kadang-kadang melanggar aturan perundangan yang berlaku. Materi yang kurang bisa dipahami bisa didiskusikan lebih lanjut melalui pertemuan tatap muka atau Zoom meeting atau melalui forum kelas Kisiakadu atau melalui Google Classroom atau Google Meet, silakan. Sebelum kita akhiri pada pertemuan kedua kita hari ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa sekali lagi pengembangan masyarakat ini sangat dibutuhkan di dalam rangka mempercepat proses pembangunan nasional kita. Topik yang kedua mengenai isu-isu dalam pengembangan masyarakat ini kita sampaikan agar supaya adik-adik mahasiswa ini memiliki wawasan bahwa ternyata permasalahan pengembangan masyarakat kita ini cukup banyak. Dari awal tadi adik-adik mengetahui bagaimana kemiskinan di negara ini masih sekitar 18% ini menurut data Bank Dunia, tapi kalau menurut pemerintah kita katanya hanya sekitar 12% penduduk masyarakat miskin kita. Tapi mari kita sikapi dengan ilmiah, adik-adik bisa mencari data. Sebenarnya seberapa masyarakat miskin kita? Apakah kita sudah keluar dari kemiskinan? Apakah kita masih memiliki mental miskin? Itu yang paling penting. Pengembangan masyarakat harusnya bisa mengubah mental masyarakat menjadi masyarakat yang tidak memiliki mental miskin. Artinya apa? Harus punya rasa percaya diri untuk bisa atau mampu menolong dirinya sendiri keluar dari kemiskinan. Kemudian isu yang tidak kalah penting, masalah pengembangan sumber daya manusia. Saya kira ini suatu kondisi yang tidak bisa kita elakkan karena apa? Pembangunan masyarakat kita yang jumlahnya sampai 270 juta lebih, tentu pembangunan tidak bisa merata betul dari kota sampai ke desa karena jangkauan sarana prasarana dan sebagainya, sehingga pengembangan masyarakat khususnya pada wilayah tertinggal, wilayah terpencil itu harus menjadi perhatian utama.
Mudah-mudahan adik-adik sebagai mahasiswa yang sudah belajar mengenal bagaimana kondisi masyarakat kita, terutama di pedesaan yang kapasitas sumber dayanya masih ketinggalan, mari kita bantu mereka untuk mengurangi kemiskinan. Saya kira demikian sebagai garis besar dari apa yang kita pahami, kita pelajari dari pokok bahasan yang kedua, isu-isu dalam pengembangan masyarakat. Silakan sekali lagi untuk bisa didalami melalui adik-adik mencari searching melalui buku-buku di luar, termasuk buku-buku yang sudah saya sarankan, saya sampaikan di pertemuan pertama kita, mengenai buku pustaka yang bisa adik-adik gunakan untuk pendalaman dari pokok-pokok bahasan dari pertemuan. Sekiranya demikian, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.